Sehat. Senang sekali ya kita bisa hadir di sini, ngobrol-ngobrol dikit. Nah, suaranya tidak sepertinya saya ada waktu 10 sampai 15 menit nih untuk bertukar pikiran dengan Ibu. Kira-kira apa nih yang mau Ini Bu Siska, Bu Lia, satu lagi ya? Bu Aida, ada 3 ya? Oke, Sudah Pak, Pak, jadi Ya. sudah masuk Pak. ini ya Pak, jadi kebetulan saya itu di sekolah sedikit bingung sih menghadapi atau mengatasi anak Jadi yang Bu Lia sekali sudah bisa bermasalah di dimulai. kelas ya Pak ya. Yang kadang namanya anak TK itu itu sering menggangguan, Ya, betul sekali Bu. sering berkata kasar, terus sering juga tidak mentaati peraturan gitu. Dari aja dulu. Oke, jadi permasalahannya ingin mencarikan solusi bagaimana ya, bagaimana cara menanggulangi siswa-siswa tersebut ya. Dari permasalahan ini kira-kira nih Bisa ketemu apa lagi sih ya. yang ingin Kita mohon maaf suara Ibu 25 menit ke lakukan? depan. Kira-kira kita mau ngobrol santai, Ibu. Bu Eka Yuni, Bu Eka Yuni, saya belum Saya rekam. ingin Bu melakukan Eka Yuni bisa dengar suara saya? perubahan sih terhadap karakter anak yang saya sebutkan tadi. Inginnya menjadi anak yang lebih baik lagi, yang bisa menghargai dan lebih menyayangi teman gitu Pak. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi kira-kira nih, kira-kira itu untuk mewujudkan perubahan tersebut itu bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Strateginya ya Pak ya. Iya. Kalau strateginya untuk mewujudkan perubahan tersebut mungkin saya akan melakukan pendekatan Pak, pendekatan terlebih dahulu terhadap siswa tersebut, kemudian mengajak berkomunikasi tentang permasalahan tersebut Pak. Jadi biar mereka itu nggak merasa takut, biar mereka itu nyaman, jadi mereka itu bisa bercerita dengan sendirinya Pak. Ya betul sekali Bu ya. Jadi kita harus membuat mereka itu merasa nyaman ya, membuat bagaimana cara mereka itu bisa bercerita dengan kita. Betul sekali Bu. Oke, setelah melakukan pendekatan, kira-kira nih langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Setelah melakukan pendekatan, langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya itu berpikir yang ingin saya lakukan adalah saya ingin merancang metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Jadi dengan metode pembelajaran bervariasi tersebut, maka anak itu akan lebih semangat, terus mungkin akan fokus di situ. Kemudian membuat keyakinan kelas Pak. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran diri dan lebih bertanggung jawab. Kemudian memberikan peringatan secara halus. Jika ada siswa yang bermasalah di kelas, mungkin kita tidak laju kasar gitu ya Pak ya. Jadi harus dengan cara memperingatkan dengan cara yang halus. Iya. Kemudian saya juga pengennya gini Pak. Jadi pengen merubah kata-kata saya. Jadi pengen berusaha memilih kata-kata selain kata jangan gitu untuk melarang siswa gitu Pak. Iya betul. Sepertinya itu Pak. Kemudian terakhir yang paling penting sabar Pak. Oh ya betul sekali Bu. Memang kita harus sabar ya Bu ya. Iya. Oke. Oh ya luar biasa sekali Bu. Ternyata banyak sekali ya ide-ide yang akan Ibu lakukan. Nah, dari beberapa ide yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira nih, mana yang sering Ibu terapkan ke siswa? Yang paling sering saya lakukan mungkin sabar itu ya Pak ya. Jadi sabar itu dalam artian saya itu memang harus mampu mengontrol emosi diri saya terhadap karakter anak yang begitu unik ya. Kalau menurut saya, jadi dalam menghadapi karakter anak tersebut, saya harus memang bisa mengontrol emosi saya. Kemudian untuk selanjutnya dengan membuat keyakinan kelas tadi Pak. Jadi
Dengan keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan sikap kesadaran diri pada anak dan juga anak itu belajar untuk lebih baik dalam bertanggung jawab. Iya, iya, betul sekali Bu. Memang harus salah satu ya, itu caranya adalah menumbuhkan sikap kesadaran dari siswa tersebut ya. Nah, kalau menurut Ibu nih, tadi Ibu mengatakan tentang keyakinan keras. Kira-kira sudah sampai di level berapa nih? Kalau kita urutkan dari level 1 sampai 10, itu berada di tahapkan level keberapa? Untuk keyakinan keras, Bu. Kalau menurut saya, dengan membuat keyakinan kelas itu tadi kan tujuannya akan membuat anak bertanggung jawab ya Pak ya. Nah, untuk levelnya itu mungkin saya pengennya ada perubahan di level 7 Pak. Oh, level 7, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Mungkin karena gini Pak, kalau pengennya sih di level 10 mungkin ya Pak ya, tapi untuk anak TK saya di level 7 atau 8 itu sudah sangat bagus sekali gitu ya. Bagus sekali Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Oke. Saya rasa memang betul ya. Jadi semua itu memang butuh proses ya Bu ya. Nah, Benar. kira-kira nih kapan rencana Ibu itu akan Ibu laksanakan? Kalau rencana sih pengennya sih segera ya Pak ya. Jadi Ya, biasa. saya pengen ide-ide tadi yang saya sebutkan tadi pengen saya lakukan dengan konsisten dan berulang-ulang agar anak lebih bisa memahami dan bisa melakukan perubahan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Iya, luar biasa sekali. Memang iya benar Bu. Jadi memang harus kalau bisa segera ya Bu ya. Jadi biar ada aksi dari kita yang jelas seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya apa yang Ibu inginkan tuh segera terwujud. Nah, demi kebaikan dan kebahagiaan bersama ya. Tak terasa kita ngobrol ini sepertinya sudah sampai dengan 10 menit lebih ini ya. Nah, nih yang terakhir Bu, apa yang Ibu dapat dari obrolan kita pada hari ini? Kira-kira Oke, sebelumnya doanya saya aminin ya Pak ya. ya ini. Jujur saya senang sekali bisa sharing bareng untuk hari ini. Yang tadinya saya tuh bingung ya Pak ya mau ngapain. Terus ini nih solusinya bagaimana gitu kan. Iya, Nah iya, sekarang iya. sudah lebih tenang ya dan bisa mendapatkan ide-ide untuk bisa diterapkan pada siswa di sekolah. Terima kasih ya Pak. Wah, oke. Jadi semoga ya bisa segera terlaksana. Terus kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi nih dengan Bu Binti. Jadi setelah Bu Binti melaksanakan ide-idenya, saya tuh pengen sekali tahu cerita selanjutnya nih. Nah, tapi tetap Bu ya, nanti saya akan tunggu ya, saya tunggu cerita dari Ibu minggu depan ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Nah, saya rasa itu saja Bu ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan Bu ya. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yogi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Binti, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Luar Pak, biasa. mumpung kita bertemu nih, kita sepertinya punya waktu nggak banyak nih Pak. Nah, kira-kira kita mau obrolin apa ya Pak ya? Jadi gini Bu Binti ya, saya itu ada sedikit kendala ya pada siswa. Jadi banyak yang terlambat itu ketika masuk ke sekolah gitu. Terus juga mereka itu membuang sampah itu sembarangan. Nah, jadi kesannya itu mereka itu kurang lah ibaratnya disiplin disiplin atau budaya positifnya itu kurang kalau menurut saya itu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi intinya Pak Yogi itu pengen dapat solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi saya juga itu masih bingung nih
bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi itu. Jadi karena saya melihat memang di lingkungan sekolah saya itu sampah berserakan. Nah, terus saya tuh agak gemes kalau kata ngomong bahasa gitu. Oke, pasti ya Pak ya, kalau melihat situasi yang seperti itu pasti kita juga melihatnya mungkin menguras emosi juga ya Pak ya. Iya, Jadi betul kalau sekali. begitu apa sih yang ingin Bapak lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah Bapak? Yang jelas kalau dari dalam diri saya pribadi, saya itu akan memberikan contoh atau teladan ya, baik itu bagi siswa saya dan rekan-rekan saya di sekolah ya. Yang jelas contoh dan teladan perilaku yang baik, yang jelas seperti itu. Saya sangat Oke, sekali seperti itu. betul sekali Pak. Kita memang sebagai guru memang harus menjadi contoh atau teladan yang baik untuk siswa kita. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana cara yang tepat dalam melakukan budaya positif dan kira-kira kapan Pak waktunya? Oke. Cara yang tepat yang jelas yang pertama itu kita harus berkolaborasi ya. Kita harus berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, dewan guru, TU maupun siswa Bu ya. Kalau ditanya kapan sih, saya tuh maunya sepatnya. Jadi besok tuh saya akan langsung coba aksi saya dengan cara menemui kepala sekolah, saya konsultasi dalam program yang akan saya sampaikan. Ya paling tidak apa yang saya inginkan itu bisa tercapai, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya Pak. Oke, kalau begitu menurut Bapak dari pengamatan yang Bapak lakukan itu untuk saat ini berada di level berapa sih Pak kalau diberi angka 1 sampai 10? Kalau untuk siswa Bu ya, jadi kalau untuk siswa itu menurut pengamatan saya ya, itu sekitar di level 5 dan 6. Karena kenapa? Itu hampir saya melihat itu setiap kelas itu cenderung kotor itu ya. Ruangannya kotor, terus masih setiap hari itu ibaratnya masih ditemukan Sampah. sampah berserakan di mana-mana. Terus juga cenderung kesannya tuh kumuh gitu loh Bu. Dulu kesannya kumuh, makanya itu. Jadi saya tuh ingin lah ya langsung aksi yang saya lakukan jelas-jelas seperti itu. Iya Pak, betul. Oke. Kalau tadi masih di level 5 ya Pak ya. Nah Ya, sekarang betul. yang Bapak inginkan itu sampai di level berapa Pak? Kalau untuk 10 ya tetap ya target tetap kita level tertinggi lah ya, 10 ya tetap. Ya. Tapi kan paling tidak ya dalam waktu dekat ini minimal dalam waktu 2 sampai 3 hari lah setelah saya konsultasi nanti paling tidak levelnya minimal 8 lah ya. Jadi karena kalau itu kegiatan itu didukung oleh seluruh elemen dari sekolah, ya saya yakin kegiatan itu tuh akan bisa berjalan dengan baik dan sukses ciptakan budaya positif di sekolah, gitu seperti itu. Betul sekali Pak. Jadi memang semua butuh proses, di semua itu nggak ada yang instan ya Pak ya. Jadi harus Betul sekali. melalui proses gitu. Nah kira-kira menurut Bapak nih, kapan Bapak akan melakukan budaya positif tersebut spesifiknya Pak? Kalau spesifiknya ya, yang jelas aksi yang jelas karena ini jamnya kita juga kan ibaratnya sudah mau akhir dari jam pelajaran, paling tidak besok langsung saya terapkan itu langsung dari kelas jam pertama saya akan coba yang jelas membuat kesepakatan kepada siswa agar paling tidak ketika jam pertama itu masuk
siswa itu bisa terkondisikan dengan saya. Ya paling tidak akan saya cek terlebih dahulu tingkat kebersihan dari kelas-kelas mereka, kelas jam pertama saya besok. Iya. Langsung aksi Bu, biar lebih cepat lagi gitu. Oke, jadi lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Ya betul sekali Bu. Oke Pak. Terus menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak budaya positif di sekolah itu? Yang jelas sangat penting sekali Bu ya, budaya positif kita di sekolah. Karena dengan budaya positif di sekolah itu cenderung nanti suasana pembelajaran atau KBM di sekolahan itu dari siswa maupun guru itu akan terasa nyaman ya, terus bisa juga menyenangkan. Intinya siswa itu nantinya bisa betah ketika ada kegiatan KBM di sekolah, apalagi itu dari kebersihan ya, terus juga dipandang dari luar juga, ibaratnya nanti orang itu seperti tamu nanti bisa nyaman lah ke sekolahan saya, jelas seperti itu Bu. Iya Pak, Masya Allah luar biasa ya Pak ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang akan Bapak lakukan, dan mungkin semua itu akan memberikan nilai positif ya Pak ya bagi semua warga sekolah gitu. Iya, yang jelas nantinya bisa diharapkan ya, nantinya seluruh warga sekolah itu nanti bisa tertular ya. Memang kita basicnya awal mulanya dari sekolah ya, nanti bisalah kemungkinan nanti anak-anaknya atau dari siswa kita ya, nanti di lingkungan mereka atau di rumah mereka itu, di sekeliling rumah mereka, di masyarakat mereka itu nanti bisa menjaga juga gitu, dari kebersihan, dari apa-apa yang harus kita lakukan, yang jelas seperti itu. Jadi supaya budaya positif itu nanti bisa menularkan ke semuanya, yang jelas seperti itu. Iya. Tadi kan gimana sih Pak, bagaimana cara Bapak ya yang Bapak lakukan di sekolah itu agar bisa mereka itu mencontoh Bapak gitu. Budaya positif apa yang sering Bapak lakukan? Yang jelas kalau dari saya sendiri itu tadi itu kita harus jadikan contoh ya. Kita harus jadi contoh di depan ya. Di depan kita bisa menjadikan contoh seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di depan kita bisa menjadikan contoh, bisa menjadikan teladan, terus kita contoh kecilnya aja kalau kita membuang sampah nggak usah bahasanya, intinya buang sampah itu di tempatnya gitu, mencontohkan. Terus kita juga nih kalau ada siswa nih, langsung aja kita tegur dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang halus, yang lembut, supaya mereka tuh ketika kita melihat mereka membuang sampah sembarangan, langsung panggil, tegur baik-baik, nah, insya Allah akan mudah terlaksana dengan baik itu Bu. Baik Pak, sepertinya ini waktu kita sudah hampir selesai ya Pak ya. Jadi dari obrolan kita tadi yang lumayan seru ya Pak ya. Kira-kira yang Bapak dapatkan dari obrolan kita? Yang bisa saya dapatkan dari obrolan ini, yang jelas gini, awal mulanya saya bingung ibaratnya saya tuh akan melakukan apa ya. Awal mulanya saya tuh bingung akan melakukan apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu. Nah, tapi setelah dapat gambaran ya dari yang Ibu sampaikan kepada saya, cenderung saya bisa lebih yakin dan bisa kalau apa yang nanti saya usulkan dan saya lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi seperti itu. Oke Pak, mudah-mudahan segera terwujud ya Pak ya. Alhamdulillah, amin Ibu. Ya, terima kasih untuk obrolannya hari ini, sharingnya hari ini. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, karena jujur saya juga penasaran nih bagaimana nanti hasilnya setelah Bapak melakukan apa yang ingin Bapak lakukan tadi. Jadi setelah Bapak melakukan pembelajaran budaya positif.
ada Ya. perubahan apa tidak kira-kira gitu. Insya Allah nanti 3 hari ya, 3 hari bisa nanti setelah hari ini nanti bisa kita lihat atau bisa nanti saya sampaikan kepada Ibu tingkat perubahannya nanti seperti apa. Jadi perubahan dari siswa seperti apa, nanti dari guru seperti apa. Nanti mungkin bisa sampaikan juga untuk dukungan dari kepala sekolah ini seperti apa nanti. Saya yakin Iya. kepala sekolah dukung karena ini hal yang positif gitu. Iya, betul sekali Pak. Iya. Iya. Ya memang harus didukung Pak. Baik Iya. Pak Yogi, terima kasih. Iya, Oke. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu ya. Oke. Baik Pak Yogi, saya akan membacakan refleksi saya setelah tadi menjadi coaching dan coach dan coachi ya Pak ya. Iya, coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah percakapan antara coach dan coachee. Alhamdulillah sudah terjalin dengan baik ya Pak ya, karena kita juga sudah ada komunikasi. Kemudian untuk yang kedua, refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah cara memancing coachee agar lebih bisa menemukan ide-ide baru Pak untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya kurang mampu ide. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi saya usahakan untuk mendengarkan dengan aktif terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan tanggapan yang memancing timbulnya ide. Kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan saya perbaiki adalah dengan cara memahami apa yang sudah disampaikan oleh coachee dan belajar lagi dalam hal menjadi coach yang lebih baik, yang bisa membantu coachee dalam menyelesaikan permasalahannya, Pak. Kemudian umpan balik dari coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi pada saat di coaching, yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan lega karena si coach sudah bisa menghantarkan saya untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah saya, Pak. Sudah, Pak Yogi? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Kalau aku ya, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya. Jadi selama percakapan saya sudah bisa ya membantu memecahkan permasalahan dari Bu Binti. Terus saya coba membimbing coaching ya agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi seperti itu. Terus untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang jelas ada beberapa saya harus lebih memahami pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada coach ya. Pertanyaan apa yang harus saya sampaikan kepada coach, terus agar coach itu bisa memunculkan ya pengalaman atau gambaran atau ide-ide baru dia selama ini atau ilmu yang sudah dia dapat selama ini. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi prevent, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang jelas saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik ya, pendengar yang baik tapi tetap aktif ya. Jadi saya akan mencatat kata-kata intinya dan selanjutnya saya memberikan pertanyaan agar si coaching tadi itu dapat memberikan tanggapan ya, supaya dia itu kemampuan atau ilmu yang ada pada diri dia atau ide adalah dia itu bisa muncul kembali.
Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang jelas, eh, saya memperbaiki dari hasil. Saya akan melihat kembali dari hasil video yang sudah saya buat ini, terus akan saya perbaiki. Sepertinya sih tata cara penyampaian kepada coaching ya, kepada coach yang ibaratnya tataran bahasanya saya masih yang kurang baik, masih ibaratnya bahasanya itu masih menggunakan bahasa bahasa apa ya, bahasa daerah atau bahasa gaul itu ibaratnya kan, di tatanan bahasanya. Selanjutnya saya akan lebih berusaha lagi ya untuk membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Umpan balik coach kan berarti Bu Binti ini. Pertama, pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Di coaching. Nah, ini yang Ibu rasakan apa tadi? Ketika saya coaching, Bu. Yang saya rasakan saya merasa lebih lega, Pak. Terus karena sebelumnya kan bingung tuh, belum dapat ide-ide setelah di coach sama si coach. Jadi si coach ini sudah dengan baik menghantarkan coach atau menghantarkan saya untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah saya, Pak. Oke. Ide-ide dalam kalau ketika saya jadi coaching ya, jadi coach, yang jelas saya awal mula tuh gambaran saya tuh coach itu coach itu akan memberikan masukan ya awal mula ya. Tapi setelah kemarin ikut kegiatan yang lokal yang pertama itu, saya dapat ibarat dapat gambaran bahwa coach itu ibaratnya tugasnya itu cuman membuka membuka ibaratnya pengetahuan yang ada pada ide-ide yang ada dalam diri saya. Iya. Itu yang pengalaman yang sangat berharga sekali ya, yang saya rasakan ketika saya sebagai coaching ya, itu seperti itu. Oke, saran saya itu saja, Bu. Coach dan coach ini bisa kita terapkan di sekolah ya. Tapi gini, Bu, Gimana, ya Pak? kita harus ngasih gambaran dulu kepada kawan-kawan. Takutnya nanti ada bahasa balikan gini, loh saya nanya loh, kok malah sampai nanya lagi. Oh, jadi dikasih pengertian ya, Pak ya. Oh, Kalau coach itu tugasnya apa, coach itu bagaimana gitu ya, Pak. nah jadi ya paling tidak Ibu mau ya atau tergantung pinter-pinter kita aja ya. Pinter-pinter kita aja ya maksudnya. Maksudnya Pak, apa? Kita kasih pertanyaannya itu cara langsung, jadi nggak basa-basi bahas coach sama coach gitu loh, Pak. Jadi kan Ya jadi bisa, secara langsung aja. misalnya nih, ada kendala nggak sih dalam pembelajaran gitu kan, misalnya gitu. Nah, Pengen juga sih Pak memancing ide-ide guru yang lain gitu. Siapa tahu kan keluar ide-ide yang lain gitu. tapi gini Bu, mungkin nggak ya? Ini kan kita kan diajari dari awal tuh posisinya kan yang mancing duluan kan kita nih. Iya. Apa kabar? Pertama apa kabar ya? Terus kira-kira kita mau ngobrol apa nih? Nah, gitu kan? Jadi kan gambarnya seperti itu kan? Nah, kira-kira kalau kita yang buka permasalahan apa yang harus kita bahas, mana ya? Kesannya nanti malah itu. Jadinya bukan coach sama coach ya? Iya, jadinya bukan coach sama coach. Kalau mungkin. Iya, sepertinya iya sih Pak. Karena kita yang menggiring mereka gitu. Sebenarnya sih itu pernah sih tak terapin ke siswa, pernah sih dulu tanpa aku sadar ya.
coach ini. Jadi ketika siswa bertanya, jadi gini, kira-kira bukunya yang kemarin, materi kemarin sudah kamu baca belum? Itu bahasaku. Kita tanya. Terus lupa Pak, ya udah coba kamu buka gitu kalau aku. Yang tak terapi gitu, coba kamu buka materinya. Terus tunggu aja dia baca sebentar kan. Gimana? Oh iya Pak, jawabannya ini ya. Tapi sebentar sih jatuhnya, enggak maksudnya enggak berkepanjangan. Kalau ini kan kita kayak sih akan jatuhnya merancang suatu kegiatan kan ya. Apa, bagaimana, Seberapa? kapan, Seberapa? Berapa? berapa ya? Kayak hampir 5W1H, 5H1W, apa Bi? Dengan siapa? Mungkin nggak ya? Coba aku tak masuk lagi coba. Jadi lab dulu ya Bu ya. Thank you.